Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Siti Erna. Saya adalah penyuluh agama Islam fungsional pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Kajian kali ini tentang fikih, yang mana kitab rujukan saya adalah kitab Fathul Qorib, takribnya. Sebelum kita mulai kajian ini, lebih barokahnya marilah kita kirim Al-Fatihah kepada para musonif, para masyayikh kita. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, summa khususan ila Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Al-Mu'ruf bin Qasim wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini syaullillah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih. Ar-Rahimi, zat yang maha penyayang. Alhamdu, adapun segala puji, itu lillahi, tetap kepunyaan Allah. Rabbil alamina, yang menguasai seluruh alam. Wassallah, dan semoga memberi rahmat. Allahu, siapa Allah, ala sayyidina, atas Tuhan kita, Muhammadin, Nabi Muhammad, an-Nabi, yang menjadi Nabi, wa alihi, dan keluarga Nabi, at-tahirina, yang suci semuanya, wa sahabatihi, dan para sahabatnya, ajma'ina, semuanya. Musannif di sini yakni Syekh Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, di dalam menorehkan wawasannya mengenai fikih. Beliau memulai dengan 3 kalimat. Yang pertama, beliau menyebut nama Allah dengan lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, memuji kepada Allah dengan lafadz Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga adalah bersolawat kepada baginda Nabi dengan lafadz Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin an-Nabi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Semata-mata hanya mengharap ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'alani, meminta kepadaku, ba'dul asdiqai, siapa sebagian para sahabat, hafizahum, semoga menjaga hum, kepada mereka, Allahu ta'ala, siapa Allah ta'ala. Mereka meminta an a'mala, bagaimana mengamalkan, mukhtasaron, kepada sebuah ringkasan, fil fikhi, dalam ilmu fikih, ala madhabil imam Syafi'i, atas madhab Imam Syafi'i, rahmatillahi ta'ala, rahmat Allah ta'ala, alaihi, atas Imam Syafi'i, waridwanihi, dan keridhaan Allah, waridwanihi, dan keridhaan Allah. Di sini Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i atau musannif, sebagian para sahabat meminta kepada beliau tentang bagaimana mengamalkan suatu ringkasan di dalam ilmu fikih menurut mazhab Imam Syafi'i, yang mana ilmu fikih tersebut bermazhab Imam Syafi'i. Fi ghayatil ikhtisari, mengenai inti suatu ringkasan, wa nihayatil ijazi, dan kesimpulan dari suatu ringkasan. Para sahabat meminta kepada beliau bagaimana cara mengamalkan suatu ringkasan yang terdapat di dalam ilmu fikih. Tujuannya adalah liyaqruba, agar menjadi dekat, alal muta'allimi, bagi pelajar, darsuhu, apa mempelajarinya. Selain itu juga wayashula, supaya mempermudah, alal mubtadi'i, bagi pemula, hifdzuhu, untuk menghafalnya. Jadi
hal pertama yang diminta oleh sebagian sahabatnya kepada beliau adalah mengenai cara mengamalkan ilmu fikih yang bermadhab Imam Syafi'i, yang mana mengamalkan ringkasan dalam ilmu fikih itu tujuannya adalah supaya bagi pencari ilmu itu lebih dekat terhadap ilmu fikih ini. Artinya ketika sudah mengambil suatu ringkasan dari ilmu fikih, maka bagi muta'allim atau bagi para pelajar itu mudah untuk mempelajarinya. Selain itu juga tujuan kedua adalah supaya para mubtadi, artinya bagi pemula yang baru belajar ilmu fikih itu mudah untuk menghafalnya. Kemudian sebagian para sahabat itu meminta kepada beliau an aktsaro, supaya memperbanyak fihi di dalam ilmu fikih, minat taqsimati, dari pembagian-pembagian, wa hasril khisali, dan batasan-batasan suatu perkara. Yang kedua adalah sebagian para sahabat juga meminta kepada beliau untuk memperbanyak kajian-kajian di dalam ilmu fikih, memperbanyak pembagian-pembagian ilmu fikih, serta membatasi perkara-perkara yang berada di dalam ilmu fikih. Contohnya perkara yang wajib, perkara yang sunnah, yang makruh, yang haram, dan lain-lain. Lalu bagaimana respon musannif atau respon Syekh Muhammad bin Qasim ini? Fa'ajabtuhu, maka aku menjawabnya, ila dzalika, kepada dua permintaan tadi, yaitu permintaan mengenai bagaimana cara mengamalkan ringkasan dalam ilmu fikih dan bagaimana supaya memperbanyak bagian-bagian yang terdapat di dalam ilmu fikih serta batasan-batasan suatu perkara. Beliau menjawab, taliban lithawabi, seraya meminta lithawabi, untuk memperoleh pahala, raghiban, seraya berharap, ilallahi subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap apa? Fit taufiqi, agar mendapat taufik, lissawabi, dalam kebenaran. Innahu, sesungguhnya Allah, alama, atas sesuatu, yasha'u, berkehendak, qadirun, siapa Allah yang maha kuasa, wa bi'ibadihi, dan terhadap hamba-hambanya, latifun, Allah maha lembut, khabirun, maha kuasa. Jadi Syekh Musannif di sini dalam merespon permintaan para sahabat, beliau itu sangat dalam torehan tulisan ini beliau itu sangat rendah hati, karena ada dua hal penting yang beliau niatkan ketika menjawab permintaan para sahabat. Yang pertama adalah apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau tulis ini itu memperoleh pahala. Kemudian yang kedua adalah memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya isi ringkasan dari apa yang akan beliau torehkan itu banyak. Nah, ringkasan pertama mengenai toharoh. Kita lanjutkan. Kitabut toharoti. Adapun ini kitab menerangkan tentang toharoh. Al-miyahu, adapun air-air, allati, air, yajuzu, yang boleh, at-tatohiru, apa bersih suci, biha, dengan air, itu sab'u miyahin, ada 7 macam air. Ma'us samai, 1, air langit atau air hujan. Wa ma'ul bahri, dan 2, air laut. Wa ma'un nahri, dan 3, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan 4, air sumur. Wa ma'ul aini, dan 5, mata air. Wa ma'ul salji, dan 6, air salju. Wa ma'ul barodi, dan 7, air embun. Perlu diketahui dalam kitab Toharo, artinya dalam bab Toharo, itu menjelaskan bahwa ada 7 macam air yang mana dalam syariat Islam itu membolehkan dengan 7 macam air ini digunakan untuk bersih suci. Yang pertama adalah ma'us samai, air langit.
Kalau air yang turun dari langit adalah air hujan. Maka ma'us sama itu adalah air langit. Ada air hujan, air laut juga bisa kita gunakan untuk berwudu, bersih suci. Ada air sungai, ada air sumur, ada mata air, ada air salju juga, dan terakhir adalah air embun. Sumal miyahu, kemudian adapun air, ala arba'ati aksamin, itu atas 4 bagian. Tahirin mutahhirin, 1 suci mensucikan, goyri makruhin, tidak makruh isti'maluhu apa menggunakan air. Wahua, dan adapun air tersebut, al-ma'ul mutlaqu adalah air mutlak. Jadi dari 7 macam air yang dibolehkan untuk kita gunakan bersesuci, dalam tanda kutip adalah boleh kita gunakan untuk berwudu, boleh kita gunakan untuk mandi besar, itu diklasifikasikan menjadi 4 bagian lagi. Yang pertama adalah air yang tohir mutahhir goyru makruh, artinya dia suci mensucikan dan tidak makruh, maka air tersebut itu disebut dengan air mutlak, kayak gitu. Biasanya ini otomatis air yang kita gunakan untuk berwudu ketika mau sholat. Seperti seperti realita yang ada, kita setiap rumah itu pasti punya tempat wudu seperti itu, yang mana kita sudah membatasi bahwa air tersebut dikhususkan untuk berwudu, dan itu air mutlak. Wa tahirin mutahhirin, dan air suci mensucikan, makruhin, yang makruh isti'maluhu apa menggunakan air. Wa huwa, dan adapun air tersebut, al-ma'ul musyammasu adalah air musyammas. Nah, klasifikasi pembagian air yang kedua adalah air yang suci mensucikan akan tetapi makruh untuk kita gunakan. Air itu adalah air musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas adalah air bekas terik matahari. Air yang panas itu tidak boleh digunakan untuk bersih suci, karena hukumnya makruh. Makruh itu mendekati haram, maka lebih baik kita tinggalkan. Tapi perlu diketahui bahwa khusus wilayah Indonesia itu insya Allah tidak ada air musyammas ya, karena konteks air musyammas atau air bekas terik matahari ini itu berlaku di daerah Arab, karena suhu derajat di sana itu di atas 50 ya, di atas 50 derajat, 54 derajat. Kalau di Indonesia itu di bawah 30 derajat. Gitu. Bahkan khusus kita di Sumba ini, kemarin saya sempat cek suhu airnya, suhu udaranya lewat handphone, itu masuk 19 derajat, sangat dingin. Kayak gitu. Jadi untuk konteks Indonesia tidak ada air musyammas. Yang berlaku itu di negara Arab, negara timur sana, karena mereka memang memiliki temperatur udara yang sangat panas. Bahkan sampai bisa membakar pohon kurma dengan sendirinya. Mereka juga bisa memasak atau menggoreng telur melalui wadah yang dipanaskan di terik matahari, itu saking panasnya di sana. Gitu. Kemudian wa tahirin ghairi mutahhirin, air yang suci tapi tidak mensucikan, li ghairihi pada lainnya. Wa huwa, dan adapun air tersebut, al-ma'ul musta'malu adalah air musta'mal, wal mutaghayyiru, dan air yang berubah. Pembagian atau klasifikasi dari yang ketiga, pembagian atau klasifikasi dari 7 macam air yang ketiga ini adalah air yang suci tapi tidak dapat mensucikan untuk lainnya. Air tersebut disebut dengan air musta'mal. Nah, ini yang paling viral. Yang dimaksud dengan air musta'mal itu adalah air yang sudah bekas kita pakai untuk bersesuci. Misalnya nih, kita berwudu
berwudu, kemudian air yang bekas kita wudu kita tadah di ember atau di wadah yang lain dan kita gunakan lagi air tersebut untuk bersih suci, maka air tadi itu dinamakan dengan air musta'mal, air yang suci tapi tidak dapat mensucikan, kayak gitu. Jadi tidak sah wudunya kita, memang suci tapi tidak dapat mensucikan, kayak gitu. Dan pembagian air yang ketiga ini dibagi menjadi dua. Ada air musta'mal, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ada air yang mutaghayyir. Air yang mutaghayyir itu adalah wal mutaghayyiru, dan ada pun air yang berubah. Air mutaghayyir wal mutaghayyiru, dan ada pun air yang berubah bima sebab sesuatu, khalata yang bercampur, apa hu kepada mutaghayyir, minat tahirati dari benda-benda suci. Nah, air mutaghayyir ini adalah air yang suci juga tapi tidak dapat mensucikan. Itu contohnya seperti kopi, teh yang ingin kita minum. Kan tidak mungkin kopi, teh itu kita masukkan dalam kategori air yang najis, tidak. Tapi itu suci, boleh kita minum, tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersih suci. Air kopi tidak bisa kita gunakan untuk berwudu, tidak bisa juga kita gunakan untuk mandi besar, seperti itu, dan lain-lain. Wa ma'u najasin, klasifikasi air yang keempat. Wa ma'u najasin, dan air najis. Wa ma'u najasin, dan air najis. Wa huwa, dan adapun air najis itu alladzi air halat yang kejatuhan fihi di dalam air najasatun apa najis. Wa huwa, dan adapun air tersebut dunal kullataini itu kurang dari 2 kullah. Au kana kullataini, atau ada air tersebut kullataini itu 2 kullah, fataghayyara kemudian berubah. Nah, air yang najis ini adalah air yang kejatuhan najis di dalamnya, tapi dengan 2 ketentuan. Apabila air tersebut kurang dari 2 kullah, kemudian kejatuhan najis, maka air tersebut dikategorikan sebagai air yang najis. Kemudian, kalau air tersebut 2 kullah atau lebih, maka air tersebut tidak bisa dikatakan najis, bisa digunakan untuk bersuci. Kayak gitu. Kalau ukuran, saya lanjut dulu. Wal kullatani, dan adapun 2 kullah, khamsu mi'ati ritlin, itu 500 rital, Baghdadiyin menurut ukuran kota Baghdad, takriban hale dekat, fil as-sahih menurut pendapat yang paling sahih. Jadi menurut kota Baghdad bahwa ukuran dari 2 kullah adalah 500 rital. Itu ukuran negara mereka. Tapi kalau kita di Indonesia biasanya kan ada pelajaran matematika kan tentang meter, sentimeter. Nah, itu rital, 500 rital itu istilah negara Baghdad. Tapi kalau istilah Indonesia itu sudah di kesepakatan para ulama yang kita ikuti, adalah 60 cm kali 60 cm. Itu minimal. Artinya, apabila ada bak kamar mandi yang berukuran 60 cm kali 60 cm, demikian dalamnya juga 60 cm, maka air yang ditampung pada bak yang berukuran demikian, itu dikatakan 2 kullah. Kayak gitu. Apalagi kalau ada bak yang melebihi dari 60 kali 60, 100 kali 100 misalnya, maka air tersebut dikatakan sebagai air 2 kullah, kayak gitu. Nah, air yang 2 kullah itu memang betul. Kalau kejatuhan najis, misalnya nih, kejatuhan cetak cicak sedikit, terus air yang di dalam bak tersebut kita mau gunakan untuk bersesuci, tidak apa-apa kita gunakan, meskipun ada tai cicak di dalam air 2 kullah tersebut, dengan 3 syarat. Yang pertama, air tersebut tidak berubah warnanya. Kemudian yang kedua, tidak berbau. Dan ketiga, tidak ada rasa. Gitu. Kalau seandainya air 2 kullah itu
dipenuhi oleh kotoran hewan yang banyak sekali, itu kan sudah kelihatan bahwa air tersebut berubah warnanya, baunya juga berubah, apalagi rasa. Mungkin kalau kita rasa juga pasti ada rasanya. Maka air tersebut tidak boleh kita gunakan untuk bersesuci. Nah, di sini ulama mengatakan bahwa ukuran 2 kullah itu 500 rital. Ini paling dekat di dalam pendapat yang paling asoh atau paling sahih. Makanya di sini dikatakan ukuran Baghdad yang dipakai karena memang itu paling sahih. Jadi ukuran Indonesianya ya seperti yang saya jelaskan tadi. Minimalnya adalah 60 kali 60. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat barokah. Sekian kajian kita pada pagi hari ini. Kajian pertama tentang fikih kitab Thaharah. Semoga manfaat barokah. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.